Maya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi, uap air masih menempel di permukaan kaca. Wajahnya, yang dulu penuh senyum, kini tampak lelah. Di usia 38 tahun, ia telah membangun segalanya dari nol. Bisnis catering yang sukses, 2 anak yang cerdas, dan rumah yang hangat di pinggiran Jakarta. Namun, malam ini, ada sesuatu yang menggelitik intuisinya, seperti bayangan gelap yang merayap di sudut pikirannya. Reza, suaminya, duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Maya memperhatikan kebiasaan barunya. Reza sering menyendiri, mengetik dengan wajah tegang, lalu buru-buru mengunci layar saat Maya mendekat. "Reza, makan malam sudah siap," panggil Maya lembut, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman di dadanya. "Ya, sebentar," jawab Reza singkat, tanpa menoleh. Nada suaranya dingin, seperti pisau yang baru diasah. Maya menghela napas, berjalan ke dapur untuk menyiapkan piring. Anak-anak, Rian dan Lila, sudah duduk di meja makan, sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. "Ibu, kapan kita libur ke Bali lagi?" tanya Lila, matanya berbinar. Dia baru berusia 10 tahun, tapi sudah pandai membaca suasana. Maya tersenyum, meski hatinya terasa berat. "Kita lihat nanti, sayang. Ibu masih sibuk dengan pesanan catering," jawab Maya, mencoba menjaga nada ceria. Rian, yang berusia 15 tahun, mendengus. "Buah yang selalu ibu bilang, kapan sih kita bisa santai, kayak keluarga lain?" Nada sinisnya menyengat, tapi Maya hanya mengangguk. Terbiasa dengan sifat pemberontak anak sulungnya. Malam itu, Ibu Suryani, mertua Maya, datang tanpa pemberitahuan. Wanita berusia 60 tahun itu masuk dengan langkah tegap. Gaun batiknya terlihat mahal, tapi wajahnya selalu menyimpan senyum yang sulit dibaca. "Maya, kamu kok nggak bilang kalau ada pesanan besar minggu ini?" tanyanya dengan nada yang terdengar, manis tapi ada nada menusuk di baliknya. Maya menahan napas. "Oh, ibu tahu dari mana?" tanyanya, berusaha tetap sopan. Reza cerita. "Kamu tahu kan, dia selalu cerita ke ibu kalau soal bisnis," jawab Suryani, matanya menyipit. Maya merasa seperti dihakimi, tapi ia hanya mengangguk, tak ingin memicu konflik. Malam semakin larut. Setelah anak-anak tidur, Maya mendengar suara pelan dari ruang tengah. Ia berjalan perlahan, berhenti di ambang pintu. Di sana, Suryani duduk di samping Reza. Suaranya hampir seperti bisikan. "Reza, kamu harus ambil alih semua. Bisnis itu, rumah ini, tabungan, semua atas nama Maya. Kalau dibiarkan, dia bakal ngatur kamu selamanya. Laki-laki harus berkuasa, Reza. Ambil semuanya, lalu ceraikan dia." Maya merasa jantungannya berhenti. Ia menutup mulutnya dengan tangan, takut suara napasnya terdengar. Reza hanya diam, tapi anggukan kecilnya seperti pisau yang menikam dada Maya. Ia mundur pelan, kembali ke kamar, dan menangis tanpa suara. Dunianya, yang ia bangun dengan susah payah, mulai runtuh di depan matanya. Konflik kecil mulai muncul keesokan harinya. Reza tiba-tiba meminta akses ke rekening bisnis Maya. "Bu, aku cuma mau bantu. Kamu kan capek ngurus semuanya sendiri," katanya dengan senyum yang terasa asing. Maya ragu, tapi ia menyerahkan kata sandi, berharap ini hanya paranoia. Namun, seminggu kemudian, Maya menemukan transaksi aneh di rekeningnya. Puluhan juta rupiah telah ditransfer ke rekening yang tidak ia kenal. Ketika ia bertanya pada Reza, suaminya meledak. "Kamu curiga sama aku? Aku cuma mau bantu Maya." "Kamu pikir aku pencuri?" teriaknya. Tangannya menggenggam gelas kaca dengan begitu keras hingga pecah di tangannya. Darah menetes, tapi Reza tidak peduli. Maya mundur, ketakutan, sementara Suryani muncul dari pintu, tersenyum tipis. "Reza, sudahlah. Dia cuma bikin masalah," kata Suryani, suaranya seperti racun yang meresap perlahan. Malam itu, Maya tidur dengan air mata, memeluk bantal, berusaha mencari alasan untuk tetap percaya pada suaminya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu,
Ini baru permulaan dari pengkhianatan yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah Maya mendengar bisikan Ibu Suryani kepada Reza, terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Setiap langkah menyakitkan, setiap senyuman Reza terasa seperti topeng yang retak. Maya mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah dengar, bahwa suaminya, pria yang dulu menangis di pelukannya saat mereka kehilangan anak pertama mereka sebelum Rian lahir, tidak mungkin mengkhianatinya, tapi tanda-tanda itu semakin jelas, seperti noda tinta yang merembes di kertas putih. Pagi itu, Maya duduk di kantor kecilnya di belakang rumah, memeriksa laporan keuangan bisnis cateringnya. Bisnis itu adalah darah dan keringatnya selama 10 tahun terakhir. Dari hanya melayani pesanan tetangga, kini ia mengelola kontrak dengan perusahaan besar di Jakarta. Tapi saat ia membuka aplikasi perbankan di laptopnya, jantungannya hampir berhenti. Saldo rekening bisnisnya berkurang drastis. Hampir 100 juta rupiah lenyap dalam 2 transaksi besar ke rekening yang tidak ia kenal. Reza, panggil Maya. Suaranya gemetar. Ia berlari ke ruang tamu, di mana Reza sedang menonton televisi dengan ekspresi datar. Reza, apa ini? Ada transaksi aneh di rekening bisnis. Kamu tahu apa-apa? Reza menoleh, alisnya terangkat seolah tersinggung. Kamu tuduh aku apa, Maya? Aku cuma bantu urus keuangan, seperti yang kamu minta. Nada suaranya naik, dan Maya merasakan hawa dingin menyebar di ruangan. Aku nggak nuduh, tapi ini nggak masuk akal. Aku nggak pernah transfer sebanyak ini. Maya menunjukkan layar ponselnya, tangannya gemetar. Lihat, ini ke rekening atas nama orang lain. Reza berdiri, mendekati Maya dengan langkah yang membuatnya mundur secara insting. Jadi sekarang aku pencuri di rumah sendiri? Kamu pikir aku nggak bisa dipercaya? Teriaknya. Matanya, yang dulu penuh kehangatan, kini seperti badai yang siap menghancurkan. Sebelum Maya bisa menjawab, pintu depan terbuka. Ibu Suryani masuk, membawa tas belanja seolah-olah ini hari biasa. Ada apa ini? Ribut-ribut pagi-pagi, katanya dengan nada santai. Tapi matanya menyipit, menatap Maya seperti elang yang mengintai mangsa. Ibu, tolong jelaskan ke Maya kalau aku cuma bantu urus bisnisnya. Dia malah nuduh aku macam-macam. Reza melangkah ke samping Suryani, seolah mencari perlindungan. Maya merasa dunia berputar. Ibu, ini bukan soal nuduh. Ada uang hilang, dan aku cuma mau tahu kenapa. Suaranya mulai pecah, air mata menggenang di matanya. Suryani tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Maya berdiri. Maya, kamu terlalu paranoid. Reza cuma mau bantu. Kalau kamu nggak percaya sama suami sendiri, apa gunanya nikah? Kata-katanya seperti pisau menusuk tepat di titik lemah Maya. Malam itu ketegangan memuncak. Maya menemukan tumpukan dokumen di laci meja Reza. Dokumen kepemilikan aset, termasuk rumah mereka, yang tiba-tiba atas nama Reza. Ada tanda tangan Maya di sana, tapi ia tahu itu bukan tulisannya. Reza, ini apa? Tanyanya, memegang kertas-kertas, itu dengan tangan gemetar. Kamu palsukan tanda tanganku? Reza, yang sedang minum kopi di dapur, membanting cangkirnya ke meja. Pecahan keramik berhamburan, dan Maya melompat mundur. Kamu cari-cari masalah ya? Bentaknya, melangkah mendekat. Aku cuma beresin urusan biar kamu nggak stres. Tapi kamu malah nuduh aku. Kamu bohong, teriak Maya. Air matanya akhirnya tumpah. Kamu dan Ibu Suryani rencanain ini, kan? Aku dengar kalian malam itu. Kalian mau ambil semuanya dari aku. Kata-kata itu seperti pemicu. Reza menggenggam lengan Maya dengan keras. Jari-jarinya mencengkeram hingga meninggalkan bekas merah. Jangan bawa-bawa ibu. Kamu nggak tahu apa-apa, teriaknya. Maya mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman Reza semakin kuat. Ia mendorong Maya ke dinding, dan kepala Maya membentur bingkai foto keluarga yang tergantung di sana. Bingkai itu jatuh, kaca pecah di lantai. Rian, yang mendengar keributan, berlari dari kamarnya. Ayah, lepasin ibu! Teriaknya, matanya penuh ketakutan. Lila, yang mengikuti di belakang, mulai menangis. Ibu, ayah, berhenti! Jeritnya. Reza melepaskan Maya, napasnya tersengal. Maya tergelincir ke lantai,
Memeluk lututnya, air mata bercampur dengan rasa sakit di lengannya. "Kalian lihat, ibu kalian yang bikin masalah," kata Reza. Suaranya bergetar karena marah. Ia berbalik dan keluar rumah, membanting pintu. Suryani muncul dari ruang tamu, seolah-olah ia baru saja menonton drama itu tanpa berkedip. "Maya, kamu terlalu emosional. Kalau kamu terus begini, Reza bakal capek sama kamu," katanya dengan nada yang terdengar seperti nasihat, tapi penuh racun. "Oh ya, aku dengar dari temanku di pasar, katanya kamu dekat sama klien pria di kantor. Apa bener?" Maya menatap Suryani, tak percaya. "Ibu bilang apa? Aku nggak pernah selingkuh." Suaranya serak, penuh keputusasaan. Suryani mengangkat bahu. "Aku cuman bilang apa yang aku dengar. Kalau Reza tahu, apa kamu pikir dia bakal diam aja?" Ia berbalik, meninggalkan Maya yang terduduk di lantai, dikelilingi pecahan kaca dan luka di hatinya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia memeluk Lila, yang menangis di pelukannya, sementara Rian duduk di sudut kamar, menatap kosong. "Ibu, kenapa ayah berubah?" tanya Lila. Suaranya kecil. Maya tidak tahu jawabannya. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat, berusaha menahan air matanya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi soal uang atau aset. Ini tentang pengkhianatan yang dirancang dengan dingin oleh orang-orang yang ia anggap keluarga. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa anak-anaknya mulai terjebak di tengah perang yang tidak mereka minta. Keesokan harinya, Maya mencoba berbicara dengan Reza, berharap bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari pernikahan mereka. Tapi Reza hanya memandangnya dengan mata dingin. "Kamu pikir aku bodoh, Maya? Aku tahu kamu selingkuh. Ibu cerita semuanya," katanya. Suaranya penuh kebencian. "Aku nggak selingkuh." Maya hampir berteriak, tapi suaranya pecah. "Reza, dengar aku. Ibu yang bohong. Dia yang suruh kamu ambil semua hartaku, lalu ceraikan aku." Reza tertawa, tapi tawanya kosong, seperti suara kaca yang retak. "Kamu paranoid, Maya. Aku cuma mau yang terbaik buat kita. Tapi kalau kamu terus begini, mungkin ibu benar. Mungkin kita nggak cocok lagi." Kata-kata itu seperti pukulan terakhir. Maya merasa jantungannya hancur berkeping-keping. Ia menatap Reza, pria yang dulu berjanji akan melindunginya, kini berdiri di depannya seperti musuh. Dan di belakangnya, bayangan Suryani seolah-olah tersenyum, menikmati kehancuran yang ia ciptakan. Langit Jakarta kelabu malam itu, seolah mencerminkan hati Maya yang remuk redam. Rumah yang dulu penuh tawa anak-anak kini terasa seperti penjara. Setelah konfrontasi terakhir dengan Reza, di mana ia menuduhnya selingkuh atas bisikan Ibu Suryani, Maya merasa seperti berjalan di tepi jurang. Setiap malam, ia berdoa agar ini hanya mimpi buruk, tapi kenyataan terus menamparnya dengan kejam. Pagi itu, Maya sedang menyiapkan sarapan untuk Rian dan Lila, berusaha mempertahankan rutinitas demi anak-anaknya. Lila, dengan mata sembab karena menangis semalaman, memeluk boneka kelincinya erat-erat. "Ibu, kenapa ayah nggak sayang kita lagi?" tanyanya. Suaranya kecil seperti bisikan. Maya menelan air matanya, berusaha tersenyum. "Ayah cuma lagi bingung. Sayang, ibu janji, kita bakal baik-baik aja." Tapi kata-kata itu terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Rian, yang biasanya sinis, hanya diam di sudut, menatap ponselnya dengan ekspresi kosong. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras. Reza masuk, wajahnya merah padam, diikuti oleh Ibu Suryani yang berdiri di belakangnya seperti bayangan jahat. "Maya, cukup!" bentak Reza. Suaranya menggema di ruang makan. Lila menjerit kecil, bersembunyi di belakang Maya, sementara Rian berdiri dengan tangan mengepal. "Ada apa, Reza? Kenapa kamu teriak-teriak?" tanya Maya, berusaha tetap tenang meski dadanya berdegup kencang. "Kamu nggak pantas ada di rumah ini lagi," kata Reza, matanya penuh kebencian. "Aku tahu semuanya, Maya. Kamu selingkuh, kamu bohong, kamu cuma manfaatin aku dan anak-anak buat bisnis kamu." Tuduhannya seperti pisau yang menusuk berulang-ulang. Maya
menggeleng, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Reza, dengar aku. Aku nggak selingkuh. Ibu Suryani yang bohong. Dia yang suruh kamu ambil semua hartaku. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Suryani melangkah maju. Senyumnya dingin seperti es. Maya, jangan buat malu diri kamu sendiri. Semua orang di komplek ini tahu kamu dekat sama bos catering itu. Kamu pikir aku nggak punya mata? Katanya dengan nada penuh ejekan. Reza, selesaikan ini. Dia nggak boleh ada di sini lagi. Reza mengangguk, seolah Suryani adalah komandan, dan ia prajurit yang patuh. Ia meraih lengan Maya dengan kasar, menyeretnya ke arah pintu. Keluarga ini nggak butuh kamu. Lagi, pergi, teriaknya. Reza, ini rumahku. Aku yang bayar cicilannya. Aku yang bangun semuanya. Maya berusaha melepaskan diri, tapi tenaga Reza jauh lebih kuat. Lila menangis kencang, berlari ke arah Maya dan memeluk kakinya. Ibu, jangan pergi, jeritnya. Rian melompat ke depan, mendorong Reza dengan tubuh remajanya yang kurus. Ayah, lepaskan ibu, teriaknya, suaranya penuh kemarahan. Tapi Reza, yang sudah dikuasai amarah, mendorong Rian hingga anak itu terjatuh, kepalanya membentur meja makan. Darah mengalir dari pelipis Rian, dan Maya menjerit berlari ke arah anaknya. Rian! Tuhan Reza, apa yang kamu lakukan? Maya memeluk Rian. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghentikan darah dengan serbet. Lila menangis histeris, sementara Suryani hanya berdiri di sudut, menatap dengan ekspresi puas. Keluar Maya, atau aku panggil polisi, ancam Reza. Suaranya seperti raungan binatang. Maya menatapnya, matanya penuh luka yang tak terucapkan. Ini bukan lagi pria yang ia nikahi. Pria yang pernah berjanji akan melindunginya. Ini adalah monster yang diciptakan oleh bisikan Suryani. Dengan hati hancur, Maya menggendong Lila dan memapah Rian keluar dari rumah. Ia tidak punya apa-apa selain pakaian di badan dan tas kecil yang berhasil ia raih sebelum Reza mendorongnya keluar. Pintu rumah itu, rumah yang ia bangun dengan keringat dan air matanya, dibanting di depan wajahnya, meninggalkan gema yang terasa seperti akhir dunia. Malam itu, Maya membawa anak-anaknya ke rumah sahabat lamanya, Nita, yang tinggal di ujung kota. Nita, seorang janda yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga, memeluk Maya erat-erat. Kamu kuat, Maya. Aku tahu kamu bisa lewatin ini, katanya. Tapi Maya hanya bisa menangis, memeluk Rian dan Lila yang masih trauma. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar seperti api. Suryani, dengan koneksi sosialnya yang luas, menyebarkan fitnah bahwa Maya adalah istri yang tidak setia, seorang ibu yang lalai, dan pengusaha yang korup. Tetangga yang dulu ramah kini memandang Maya dengan jijik saat ia mencoba mengambil beberapa barang dari rumah. Perempuan macam kamu nggak pantas punya anak, seseorang berbisik saat Maya lewat di pasar. Maya merasa seperti hantu di kota yang dulu ia panggil rumah. Ia mencoba menghubungi pengacara untuk melawan Reza, tapi rekeningnya sudah dikuras, dan dokumen-dokumen penting telah diambil alih. Saat ia kembali ke rumah untuk mengambil pakaian anak-anak, ia mendapati semua barangnya telah dibuang ke halaman, basah oleh hujan. Foto pernikahannya dengan Reza robek-robek, seperti simbol dari hidupnya yang hancur. Konfrontasi terakhir terjadi malam itu. Maya, yang nekat kembali untuk berbicara dengan Reza demi anak-anak, menemukannya sedang minum di ruang tamu ditemani Suryani. Reza, tolong, pikirkan Rian dan Lila. Mereka butuh kita berdua, pinta Maya, suaranya penuh harapan yang rapuh. Reza tertawa pahit, botol bir di tangannya bergoyang. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu cuma mau anak-anak biar bisa terus nyedot. Uangku, katanya. Kata-katanya penuh racun yang ditanamkan Suryani. Maya melangkah maju, berusaha meraih tangan Reza. Reza, ini aku, Maya. Kita punya sejarah, kita punya anak. Jangan biarkan Ibu Suryani menghancurkan kita. Tapi sebelum Reza bisa menjawab, Suryani melompat dari sofa, menampar wajah Maya dengan keras. Jangan sentuh anakku, bentaknya. Tamparan itu membuat Maya terhuyung. Pipinya memerah.
Tapi yang lebih sakit adalah kenyataan bahwa Reza hanya diam, menatapnya dengan mata kosong. Maya jatuh ke lantai. Air matanya bercampur dengan rasa sakit. Ia menatap Reza, berharap ada sisa cinta di matanya, tapi yang ia lihat hanyalah kebencian. "Keluarga ini selesai, Maya," kata Reza pelan. Suaranya seperti vonis mati. "Pergi, dan jangan balik lagi." Maya bangkit, tubuhnya gemetar, dan berjalan, keluar dengan langkah yang goyah. Di luar, hujan turun deras, membasahi tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya bisa memikirkan Rian dan Lila, yang kini tidur di rumah Nita, tak tahu kapan mereka bisa pulang ke rumah yang sudah bukan milik mereka lagi. Di dalam hatinya, Maya bersumpah, ini bukan akhir. Ia akan melawan, meski ia harus melakukannya dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Hujan terus mengguyur Jakarta, seolah-olah langit ikut menangisi nasib Maya. Di rumah kecil Nita, tempat ia dan anak-anaknya mengungsi, Maya duduk di sudut ruang tamu yang sempit, menatap foto keluarga yang ia selamatkan dari tumpukan barang yang dibuang Reza. Wajah Reza di foto itu tersenyum penuh cinta, terasa seperti lelucon kejam. Rian dan Lila tidur di kasur tipis di lantai. Wajah mereka penuh ketegangan bahkan dalam mimpi. Maya menutup matanya, berusaha menahan air mata yang seolah tak pernah habis. "Maya, kamu harus lawan," kata Nita malam itu sambil menuangkan teh hangat. "Aku tahu rasanya dikhianati. Tapi kalau kamu menyerah, Suryani menang, Reza menang, dan anak-anakmu yang akan menderita." Maya mengangguk lemah, tapi di dalam hatinya, ia merasa seperti cangkang kosong. "Aku nggak punya apa-apa lagi, Nit. Rekeningku kosong, rumahku diambil, bahkan tetangga nggak percaya aku lagi." Nita memegang tangan Maya erat. "Kamu punya Rian dan Lila, dan kamu punya aku. Besok, aku kenalin kamu sama Lisa. Dia pengacara, pernah ngalamin hal kayak gini. Dia bisa bantu." Keesokan harinya, Maya bertemu Lisa di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Lisa, wanita berusia 40-an dengan mata tajam dan suara tenang, mendengarkan cerita Maya tanpa menyela. Ketika Maya selesai, air matanya sudah membasahi meja. "Aku cuma mau anak-anakku aman, Lisa. Aku nggak peduli harta, tapi mereka nggak boleh hidup sama orang yang menghancurkan keluarga kami." Lisa mengangguk, mencatat sesuatu di buku kecilnya. "Kita mulai dari bukti. Kalau Reza dan ibunya memalsukan dokumen, kita bisa bawa ini ke pengadilan. Tapi Maya, ini nggak bakal gampang. Suryani punya koneksi, dan dia nggak akan diam." Lisa ternyata benar. Beberapa hari kemudian, saat Maya dan Lisa menelusuri transaksi, bank dan dokumen kepemilikan aset, sebuah pesan ancaman tiba di ponsel Maya. "Jangan coba-coba lawan, atau anak-anakmu yang akan bayar harganya." Nomor itu tidak dikenal, tapi Maya tahu siapa di baliknya. Jantungannya berdegup kencang, tapi kemarahan mulai menggantikan ketakutannya. "Aku nggak akan biarkan mereka sentuh Rian dan Lila," kata Maya pada Lisa, suaranya penuh tekad. Lisa mengangguk, tapi wajahnya serius. "Kita perlu bukti kuat, Maya. Aku akan cek dokumen-dokumen itu. Kamu fokus jaga anak-anak dan dirimu sendiri." Namun, Suryani tidak menunggu. Fitnahnya menyebar seperti racun. Di media sosial, akun-akun anonim mulai menyebarkan cerita bahwa Maya adalah pengusaha yang korup, istri yang selingkuh, dan ibu yang meninggalkan anak-anaknya. Klien catering Maya membatalkan kontrak satu persatu, dan teleponnya dipenuhi pesan kebencian. Yang paling menyakitkan adalah ketika Rian pulang dari sekolah dengan wajah memar, matanya penuh air mata. "Teman-teman bilang ibu penutup, Bu. Mereka bilang ibu nggak sayang kami," katanya. Suaranya pecah. Maya memeluk Rian erat. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. "Rian, ibu janji, ibu akan beresin ini. Ibu sayang kalian lebih dari apapun." Lila, yang mendengar dari sudut ruangan, berlari dan memeluk mereka berdua. Tangisnya menggema di ruangan kecil itu. Malam itu, Maya nekat pergi ke rumah lamanya, bertekad mengambil dokumen penting yang mungkin tersisa. Ia tahu risikonya, tapi ia tidak
punya pilihan. Di depan pintu, ia mendengar suara Suryani dan Reza berbicara di dalam. "Reza, kalau dia coba ambil anak-anak, kita laporkan dia ke polisi. Bilang dia gila, nggak layak jadi ibu," kata Suryani, suaranya penuh kebencian. Maya menahan napas, tangannya mengepal. Ia mengetuk pintu, dan ketika Reza membuka, wajahnya langsung memerah. "Kamu ngapain di sini?" bentaknya. "Aku cuma mau ambil dokumenku," jawab Maya, berusaha tetap tenang. "Ini rumahku juga, Reza." Suryani muncul dari belakang, matanya menyala-nyala. "Kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Keluar, atau aku panggil satpam," ancamnya. Maya melangkah, maju menatap Suryani langsung. "Ibu, kenapa ibu benci aku? Apa yang aku lakukan sampai ibu hancurkan hidupku?" Suaranya gemetar, campuran kemarahan dan keputusasaan. Suryani tertawa, suaranya seperti cakar di kaca. "Kamu pikir kamu pantas sama anakku? Kamu cuma perempuan kampung yang keberuntungan. Reza pantas dapat yang lebih baik." Tanpa peringatan, Suryani mendorong Maya dengan keras, membuatnya terhuyung ke tangga depan. Maya jatuh, lututnya membentur. Beton dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi kemarahan membakarnya lebih panas dari rasa sakit. Ia bangkit, melangkah ke arah Suryani, dan untuk pertama kalinya, ia membalas. "Ibu nggak akan menang!" teriaknya, mendorong Suryani hingga wanita itu terhuyung ke dinding. Reza berlari ke arah mereka, menarik Maya dengan kasar dan mendorongnya ke tanah. "Kamu berani sentuh ibu?" teriak Reza, tangannya terangkat seolah ingin memukul. Tapi sesuatu dalam tatapan Maya, campuran luka dan tekad, membuatnya berhenti. Ia hanya menatap, napasnya tersengal, sebelum berbalik masuk ke rumah, membanting pintu. Maya terduduk di halaman, hujan membasahi tubuhnya. Darah mengalir dari lututnya yang luka, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Ia tahu Suryani dan Reza tidak akan berhenti sampai menghancurkan semua yang ia miliki. Tapi di tengah keputusasaan, ada bara kecil yang menyala dalam dirinya. Ia tidak akan menyerah. Demi Rian dan Lila, ia akan melawan, meski itu berarti menghadapi iblis yang pernah ia panggil keluarga. Keesokan harinya, Lisa membawa kabar baik. Mereka menemukan bukti bahwa Reza memalsukan tanda tangan Maya untuk mengalihkan aset. "Ini cukup untuk bawa ke pengadilan," kata Lisa. "Tapi Maya, Suryani punya teman di mana-mana. Kita harus hati-hati." Maya mengangguk, matanya penuh tekad. "Aku nggak takut lagi, Lisa. Mereka boleh ambil hartaku, tapi mereka nggak akan ambil anak-anakku." Di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ini adalah awal dari perlawanan. Ia akan bangkit, meski harus melangkah di atas puing-puing hidupnya yang hancur. Ruang sidang pengadilan negeri Jakarta terasa seperti medan perang yang dingin. Maya duduk di sisi penggugat, tangannya gemetar di atas meja kayu yang sudah usang. Di seberangnya, Reza dan Ibu Suryani duduk dengan sikap percaya diri, ditemani pengacara mahal yang dibayar dengan uang yang dicuri dari Maya. Rian dan Lila, yang kini tinggal bersama Nita selama proses hukum, tidak diizinkan hadir, tapi bayangan wajah mereka memberi Maya kekuatan untuk terus bertahan. Lisa, pengacara Maya, berdiri dengan tegap, mempresentasikan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Dokumen palsu dengan tanda tangan Maya yang dipalsukan, catatan transaksi bank yang mencurigakan, dan rekaman suara yang secara diam-diam direkam Nita saat Suryani membual tentang rencananya kepada seorang tetangga. "Yang mulia," kata Lisa dengan suara mantap. "Tergugat, Reza Pratama, dengan bantuan ibunya, Suryani, telah secara sengaja melakukan penggelapan aset klien saya, Maya Sari, dan memfitnahnya untuk menghancurkan reputasinya." Reza menatap lurus ke depan, wajahnya kaku, tapi Maya melihat keraguan di matanya. Sesuatu yang tidak ada di sana selama berbulan-bulan. Suryani, di sampingnya, duduk dengan senyum tipis, seolah yakin bahwa koneksinya akan menyelamatkannya. Tapi ketika Lisa memutar rekaman suara Suryani yang berkata, "Reza, ambil semua hartanya, lalu buang dia. Dia nggak pantas buat kamu." Ruangan menjadi hening. Reza menoleh ke arah ibunya, matanya melebar,
penuh kebingungan dan kemarahan. "Ibu, apa ini?" tanya Reza. Suaranya rendah tapi bergetar. Suryani mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. "Itu cuman omong kosong, Reza. Kamu tahu ibu cuma mau yang terbaik buat kamu." Maya menatap Reza, hatinya terbelah antara harapan dan kebencian. "Reza, kamu dengar sendiri. Ibu Suryani yang merencanakan semua ini. Dia yang suruh kamu hancurkan aku, keluarga kita." Suaranya pecah, air mata mengalir di pipinya. Tapi ia tidak peduli. Ruang sidang melihatnya bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai wanita yang telah kehilangan segalanya. Pengacara Suryani mencoba membantah, menyebut rekaman itu tidak sah, tapi hakim meminta ketenangan. Bukti-bukti lain, dokumen, transaksi, dan kesaksian dari mantan karyawan catering Maya semakin memperkuat kasusnya. Saat persidangan berlanjut, Reza mulai goyah. Ia menunduk, tangannya menutupi wajahnya, seolah baru menyadari betapa dalam ia telah terperangkap dalam jaringan kebohongan ibunya. Di luar ruang sidang, selama jeda, konflik meledak. Maya, yang berjalan keluar untuk menenangkan diri, dihadang oleh Suryani di koridor. "Kamu pikir kamu menang, ya?" sengir Suryani, matanya penuh kebencian. "Kamu nggak akan pernah dapat anak-anak itu kembali. Reza akan pastikan mereka benci kamu." Kata-kata itu seperti bensin di api. Maya, yang selama ini menahan kemarahannya, melangkah maju, wajahnya hanya beberapa inci dari Suryani. "Ibu hancurkan keluargaku, tapi aku nggak akan biarkan ibu ambil Rian dan Lila," teriaknya, suaranya menggema di koridor. Suryani, tanpa ragu, menampar Maya dengan keras, membuat kepalanya terhuyung. Tapi kali ini, Maya tidak mundur. Ia mendorong Suryani dengan kekuatan yang lahir dari bulan-bulan penderitaan, membuat wanita itu jatuh ke lantai. Petugas keamanan segera menahan mereka, tapi kerusakan sudah terjadi. Reza, yang menyaksikan dari kejauhan, berlari ke arah mereka, wajahnya penuh kebingungan. "Cukup!" teriaknya, suaranya serak. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Suryani bangkit, wajahnya merah karena marah dan malu. "Reza, dia yang mulai. Dia yang menghina ibu." Tapi Reza tidak mendengarkan. Ia menatap Maya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada penyesalan di matanya. "Maya, aku nggak tahu ibu sejauh ini," katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara langkah di koridor. Maya menatapnya, air matanya mengalir tanpa henti. "Kamu tahu, Reza, kamu pilih percaya ibu daripada aku. Kamu yang hancurkan kita." Persidangan dilanjutkan, dan hakim akhirnya memutuskan. Aset yang diambil Reza harus dikembalikan ke Maya, dan hak asuh Rian dan Lila diberikan kepadanya, dengan syarat Reza boleh mengunjungi anak-anak di bawah pengawasan. Suryani didenda karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen, tapi koneksinya menyelamatkannya dari hukuman yang lebih berat. Maya memenangkan keadilan, tapi kemenangan itu terasa kosong. Malam itu, di rumah Nita, Maya memeluk Rian dan Lila erat-erat. Lila menangis. Di pelukannya bertanya, "Ibu, apa kita bakal baik-baik aja?" Rian, yang biasanya pendiam, memegang tangan Maya, matanya penuh penyesalan karena pernah meragukan ibunya. "Kita akan coba, sayang," jawab Maya. Suaranya lemah tapi penuh tekad. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, Reza dan kebencian Suryani tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Setiap malam, ia akan terbangun dari mimpi buruk, mendengar bisikan Suryani, melihat wajah Reza yang berubah menjadi monster, dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Rian dan Lila, anak-anak yang ia lindungi dengan nyawanya, telah menyaksikan kehancuran keluarga mereka. Beberapa minggu kemudian, Maya mendengar kabar bahwa Reza pindah ke kota lain, meninggalkan Suryani sendirian. Ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa kasihan, tapi bagian itu terkubur di bawah puing-puing penderitaannya. Ia menatap cakrawala Jakarta dari jendela kecil, berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan membangun kembali hidupnya untuk Rian dan Lila,
meski itu berarti melangkah sendirian di atas reruntuhan masa lalunya.